Saya Aluni Nur sebagai presenter. Saya Jaina Salwa Kamilia sebagai editor. Saya Daniel Mafak sebagai penulis skrip. Saya Dinda Kaiza Afifah sebagai editor. Saya Dionel Bayaki sebagai penulis skrip. Saya Edari sebagai presenter. Halo teman-teman semua, jadi di sini kita akan mempelajari materi tentang matematika keuangan. Nah, sebelumnya kalian pernah dengar nggak sih istilah kalau misalnya uang itu bisa beranak pinak? Nah, dalam matematika keuangan ini disebut dengan sistem bunga majemuk. Jadi, ketika kita menyimpan atau menginvestasikan uang, itu bisa bertambah dengan cepat. Nah, langsung aja ya, apa sih bunga majemuk itu? Nah, jadi bunga majemuk itu adalah bunga yang timbul setiap akhir jangka waktu tertentu, bisa dalam tahun atau bulan, yang memengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Modal dan bunga akan semakin bertambah pada setiap jangka waktunya. Modal atau hutang periode berikutnya merupakan modal atau hutang sebelumnya ditambah dengan bunga. Bunga majemuk akan selalu berubah-ubah setiap periodenya selama aktif, tidak sama seperti bunga tunggal yang tidak berubah dari periode pertama. Nah, jadi kita langsung aja ya ke rumus dari bunga majemuk ini. Jadi bunga majemuk ini itu rumusnya adalah MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan periode atau N. Nah, jadi MN itu adalah modal akhir atau nilai akhirnya setelah beberapa periode, bisa dalam tahun atau bulan. Kemudian ada MO yakni modal awal, kemudian ada I yakni persentase bunga majemuk dalam tahun atau bulan, kemudian N yakni periode atau jangka waktu tertentu. Nah, kita langsung masuk aja ya ke contoh soalnya. Contoh soalnya ada Pak Bagas mendepositokan uangnya di bank sebesar 2 juta. Bank memberikan bunga majemuk sebesar 4% per tahun. Berapakah besar nilai akhir yang diterima oleh Pak Bagus selama 5 tahun? Oke, kita langsung aja ke cara penyelesaiannya ya. Pertama-tama tulis dulu rumusnya. MN sama dengan MO dikali 1 ditambah I dipangkatkan dengan N. Nah, kita sudah mengetahui ya, MO-nya itu sebesar 2 juta. Kemudian persentase bunga majemuknya ada 4%, kita ubah ke desimal jadi 0,04%. Dan juga periodenya sebesar 5. Nah, kita masukkan ke rumusnya. MO kita masukkan 2 juta, kemudian 1 tetap 1, I-nya kita ganti 0,04 dipangkatkan oleh 5. Nah, kita operasikan sehingga menghasilkan 2 juta dikali 1,2167. Nah, setelah dioperasikan hasilnya itu sebesar 2.433.400. Jadi nilai akhir yang akan diterima oleh Pak Bagus itu sebesar 2.433.400. Jadi gitu ya cara menghitungnya. Cukup mudah bukan? Nah, ternyata bunga majemuk itu juga bisa loh diterapkan di Excel. Nah, kita langsung aja ya lihat contoh soalnya. Oke, jadi kali ini aku akan jelasin bagaimana sih bunga majemuk di Excel itu bekerja. Nah, yang pertama kita harus ketahui nih yang ada di dalam Excel itu apa aja. Nah, misal di dalam Excel ini biaya modal awalnya itu adalah 10 juta dan bunganya adalah 2%, atau kalau yang kita desimalkan jadi 0,02 di sini. Nah, terus bisa kita lihat juga di bagian paling kiri itu ada rincian bulannya juga. Nah, untuk rinciannya bulan sendiri ada bulan 0 sampai bulan 12, yang berarti 10 juta ini punya bunga 2% dan diakumulasikan sampai dengan waktu 1 tahun. Modal di bunga majemuk itu pengertian seperti ini dan seperti ini. Nah, dari situ kita juga bisa ngerumusin nih formulanya bunga majemuk secara umum itu jadi seperti ini. Atau kalau kita mau rinci lagi jadi seperti ini. Mungkin juga seperti ini. Nah, tapi aku nggak bakalan jelasin itu semua karena itu terlalu rumit. Jadi aku bakal jelasin secara umum. Jadi di Excel itu
bunga majemuk dan modal bisa dirumuskan seperti ini. Nah, dari sini kita juga bisa tahu kalau pertama untuk menganalisis akumulasinya sampai berapa, kita harus tulis modal awalnya yaitu 10 juta. Terus di tabel yang bagian B ini ada bunga yaitu 2%. Nah, kenapa kok bulan selanjutnya nggak ditulis tetap? Karena kita tahu kalau 10 juta dikali 2% itu hasilnya 200.000. Nah, jadi 205.000 ya ini. Jadi kita tulis seperti itu. Nah, oke. Terima kasih. Itu modal, dari modal ini adalah tergantung konteksnya. Kalau konteksnya dalam perhutangan, maka itu bisa disebut dengan hutang awal dan hutang akhir. Itu modal. Modal itu hutang awal kalau dalam perhutangan. Tapi kalau dalam sistem tabung menabung, maka modal ini adalah tabungan awal. Kalau dalam sistem investasi, kita jadi seorang investor, ngasih modal, kita ngasih dana awal ke suatu perusahaan untuk dikelola dengan baik. Nanti kita akan buat perjanjian, terus nanti kita akan mendapatkan bagiannya kita juga kalau kita nanam modal ke suatu perusahaan, kalau perusahaan itu bakal sukses gitu. Nah, jadi dalam konteksnya ini kita ngambilnya yang paling gampang itu adalah nabung. Jadi contohnya adalah ketika Pak Nur Salim itu ngasih saya amanah untuk menabung 10 juta di banknya Pak Marzuki. Kenapa kok harus banknya Pak Marzuki? Karena di banknya Pak Marzuki itu pakai sistem majemuk, sistem bunga majemuk, yang dimana bunga setiap bulannya akan terus bertambah. Nah, di sini kan jadi keuntungan bagi kita sebagai pelanggan juga, karena uang tabungan kita akan bertambah lebih cepat dari kalau kita tuh nabung di bank dengan sistem bunga tunggal seperti itu. Nah, contohnya kalau dalam sistem ini, semisal di banknya Pak Marzuki itu bunganya 2%, terus kita nabung 10 juta rupiah. Nah, di sini bunga pada akhir bulan pertama itu adalah 200.000. Setelah itu modal akhirnya ya kan akan berubah menjadi 10.200.000. Jadi bunganya adalah 200.000 ya, bukan 20.000. Maaf, itu salah ngomong, 200.000 ya. Setelah itu modal akhirnya dari bulan pertama itu adalah modal awal ditambahkan dengan bunga seperti itu. Dari bunganya adalah 200.000 tambahkan dengan modal awal 10 juta, jadi 10.200.000. Nah, sistem bunga majemuk itu sangat spesial. Dia bunganya setiap bulan bertambah terus. Kenapa kok bisa bertambah terus? Karena dari modal akhir bulan pertama itu dikalikan dengan bunganya dengan 2%. Jadi 10.200.000 dikalikan 2%.